Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah kita berjumpa lagi dalam tayangan Mahkamah TV. Kali ini kita membahas tentang bagaimana pengaruh paham Mu'tazilah terhadap Renaissance di Eropa. Faktor ini menjadi sangat penting sekali kita pahami di zaman hari ini. Karena kita hidup di era modernitas, atau sudah bisa dibilang postmodernitas. Dan apa itu modernitas? Modernitas ini adalah buah dari Renaissance di Eropa. Nah, bagaimana sanad modernitas ini muncul dari Renaissance dan ternyata faktor sejarah menunjukkan bahwa Renaissance adalah muncul dari penerus dari paham Mu'tazilah yang muncul dalam Islam. Nah, maka dari itu, bahasan kali ini kita akan mengulas tentang bagaimana perjalanan historis dan ideologis pengaruh paham Mu'tazilah yang bisa menyeberang ke Eropa dan memunculkan pertumbuhan besar di Eropa sehingga melahirkan yang namanya modernitas yang hari ini kemudian menjadi akidah seantero dunia, menjadi suatu kepercayaan yang mendominasi dunia hari ini. Bagi modernitas itu dianggap sebagai satu-satunya kebenaran. Nah, kita akan melihat bagaimana situasi di era Mu'tazilah ketika zaman Islam. Jadi Mu'tazilah ini adalah, jika ditanya oleh beberapa orang, menganggap bahwa Mu'tazilah hari ini sudah tidak lagi menjadi dominan. Nah, jadi Mu'tazilah secara kosakata memang kita tidak bisa menemukannya dalam kelompok-kelompok Islam. Tapi Mu'tazilah secara pemikiran hari ini mudah sekali kita menemukannya karena hampir mayoritas kaum muslimin banyak terjebak dengan paham Mu'tazilah tanpa disadari. Mengapa bisa demikian? Jadi dalam catatan literasi sejarah, banyak ulama atau ustadz sudah menceritakan bagaimana perjalanan lahir Mu'tazilah yang dimulai dengan kata I'tazili, artinya pemisahan, tentang kisah Wasil bin Atok. Wasil bin Atok adalah murid Hasan al-Basri yang memisahkan diri dari majelisnya gurunya Hasan al-Basri ketika terjadi dialektika antara bagaimana tentang dosa besar dan dosa kecil. Bagaimana status pelaku dosa besar dan dosa kecil. Wasil bin Atok menyebutkan pelakunya adalah bukan berada dalam kekufuran dan bukan berada dalam mukmin. Nah, jadi dia berada di tengah-tengah, yang ini dianggap menyalahi dari pengajaran dari gurunya. Nah, dari situ kemudian metode berpikir seperti ini dengan pola rasionalitas makin berkembang, yang kemudian Mu'tazilah ini identik juga dengan paham Qadariyah. Paham Qadariyah yang sepenuhnya adalah menggunakan akal, kadar, dari kata kodo dan kodar. Bagaimana kemudian dengan proses rasionalisasi manusia dianggap tidak memenuhi, tidak menuruti yang namanya kadar, takdir. Nah, kemudian dalam perjalanan setelah Islam mulai membesar, pasca Umayyah, kemudian muncul Abbasiyah. Nah, Abbasiyah kemudian makin membesar, maka kaum muslimin sudah merambah pada wilayah-wilayah Persia, di mana buku-buku filsafat itu banyak ditemukan, kemudian makin diminati, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang kemudian dipelajari sehingga memunculkanlah ulama-ulama besar yang bisa menerjemahkan pemikiran-pemikiran filsafat. Nah, dari situlah kemudian Qadariyah berjumpa dengan filsafat, maka melahirkan yang namanya Mu'tazilah. Maka tokoh-tokoh besarnya kita bisa melihat bagaimana Al-Arabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, Ibnu Rus, dan lain-lainnya, yang mana Mu'tazilah ini melahirkan suatu drama dan dialektika yang besar dalam zaman Islam. Kita bisa melihat bagaimana perdebatan antara kaum Mu'tazilah dengan para mutakalimun, para ahlul sufi, tentang bagaimana melihat Allah, dan yang paling tinggi adalah dialektikanya adalah tentang bagaimana status Al-Quran. Sehingga pada zaman Khalifah Al-Ma'mun Al-Rasyid, putra dari Khalifah Harun Al-Rasyid, menyelenggarakan yang namanya ujian ketauhidan. Jadi, itu yang disebut dengan istilah al-mihnah, bahwa semua ulama diwajibkan
harus memenuhi standar ketauhidan yang standarnya adalah berlandaskan pada apa yang dipatok oleh para ulama-ulama Mu'tazilah. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kisah Ahmad bin Hambal harus dihukum dalam kurungan penjara hingga sampai 8 tahun hanya mempertahankan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk sebagaimana yang diteorikan oleh para ulama Mu'tazilah. Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi perbedaan dalam melihat wilayah-wilayah yang menjadi sangat sensitif perihal akidah itulah yang kemudian menjadi dialektika besar ketika Mu'tazilah itu dianut sebagai paham resmi yang beberapa khalifah sampai 800 tahun itu mengusung dan mengadopsi paham Mu'tazilah. Nah, pada masa itulah satu sisi Islam berada dalam kekuatan sains yang besar karena seiring dengan lahirnya filsafat, seiring dengan diadopsinya filsafat, maka seiring lahirnya dengan pola sains. Jadi cara berpikir filsafat melahirkan scientific dan itu melahirkan yang namanya sains. Nah, jadi jejak-jejak bagaimana Mu'tazilah dan kejayaan pada era Mu'tazilah sampai hari ini kita masih bisa saksikan Istana Alhambra yang dibangun di Granada seluas 4 hektar oleh Khalifah Granada terakhir itu menunjukkan bagaimana ketinggian sains Islam pada era 1400-an Masehi sudah bisa menciptakan 3 dimensi, sudah membuat prototipe sebuah istana yang itu dibentuk seperti suasana dalam surga. Jadi lengkap dengan pepohonan-pepohonan zaitun dan buah tin dan lain-lain yang itu diprototipikan sebagai sebuah surga. Yang kemudian kita bisa melihat bagaimana kejayaan era Mu'tazilah, ada 2 perpustakaan yang menjadi kiblat dunia ketika itu, di mana buku-buku filsafat itu berisi menjadi koleksi yang sangat besar. Itu adalah Madinatul Az-Zahra di Baghdad dan juga ada satu lagi di Cordoba. Jadi Baghdad dan Cordoba menjadi pusat pembelajaran kaum Mu'tazilah yang kemudian itu menjadi sentral orang-orang Eropa dan orang-orang di sekitar kaum muslimin pada wilayah itu untuk belajar filsafat di sana. Nah, tapi dialektika Mu'tazilah ini kemudian melahirkan pertentangan-pertentangan dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya yang kita sangat populer adalah munculnya Imam Al-Ghazali dengan menyerang secara mutlak kepada paham Mu'tazilah dengan bukunya Tahafut al-Falasifah, kesesatan filsafat. Nah, mengapa Imam Al-Ghazali menyebutkan kesesatan filsafat? Nah, tafsir tentang Tahafut al-Falasifah hari ini menjadi sangat berbeda sejak munculnya filsafat kembali diislamkan pada era modern. Nah, nanti kita akan bisa melihat bagaimana periodisasi itu, mengapa hal itu demikian. Tapi pada masa Imam Ghazali pada era itu adalah Mu'tazilah menjadi satu paham yang sangat mayoritas yang didominasi yang dianut oleh kaum muslimin sehingga pengaruhnya sangat luar biasa. Nah, kemudian kita bisa melihat bagaimana kisah Khalifah Al-Ma'mun itu bermimpi dengan Aristoteles. Nah, jadi kisah bagaimana pengajaran Sokrates, Plato, Aristoteles itu adalah menjadi seolah-olah bacaan yang hari ini seperti dikagumi oleh kaum muslimin pada zaman sekarang. Nah, pada zaman Mu'tazilah juga demikian. Itulah yang disebut dengan ketika filsafat diislamkan. Nah, ketika filsafat diislamkan, maka lahir yang namanya Mu'tazilah. Nah, kemudian muncul satu ulama ahli kalam yang sangat kuat, yang dulu adalah mantan Mu'tazilah. Inilah yang kita kenal dengan Imam Al-Asy'ari. Imam Al-Asy'ari kemudian membantah tentang akidah Mu'tazilah dengan melepaskan jubahnya ketika khutbah dengan mengatakan bahwa sekarang saya melepaskan diri dari paham Mu'tazilah dan dia menyelisihi dari gurunya Al-Jubai. Jadi kisah Imam Asy'ari tentu dulu adalah seperti tokoh besar dalam paham Mu'tazilah yang kemudian dia beralih kepada paham Ahlussunnah wal Jamaah dengan merujuk kembali kepada paham yang diikuti oleh Imam Ahmad bin Hambal pada masa itu yang dengan tegas mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya pada era sekarang kemudian
ada tafsir baru lagi tentang bagaimana track record Imam Al-Asy'ari. Kemudian Imam Asy'ari pun berganti lagi menjadi kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tanda kutip, sehingga Imam Asy'ari ikut-ikutan menjisimkan Allah. Ini adalah satu bentuk penyimpangan dari pemahaman Imam Asy'ari yang sebenarnya realitasnya bukanlah demikian. Nah, tapi kita fokus bagaimana pengaruh Mu'tazilah ini kemudian membentuk renaissance di Eropa, yang kemudian melahirkan peradaban modernitas, yang kemudian hari ini menjadi akidah terbesar di dunia yang dianut oleh umat manusia pada hari ini. Nah, jadi kisah-kisah kelam Mu'tazilah, di samping ada masa kejayaan Islam yang sangat besar, yang dianggap oleh para pengikut filosof-filosof modernis Islam pada hari ini, itu adalah zaman titik keemasan Islam. Nah, inilah yang masih perlu kita perdebatkan, di mana sebenarnya letak apakah benar pada era Mu'tazilah itu adalah zaman keemasan Islam. Karena dalam fakta historis, seiring dengan merebaknya Mu'tazilah sebagai paham yang sangat besar, maka pada saat itu pula tidak berbanding lurus dengan kekuatan Islam secara militer. Karena pada era itulah Al-Quds pertama kali lepas dari tangan kaum muslimin. Al-Quds sampai dikuasai oleh kaum Nasrani, yang kemudian direbut kembali oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan para kaum muslimin yang rata-rata bukan mengadopsi paham Mu'tazilah. Nah, tentu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi didukung oleh murid Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang kemudian merebut kembali Al-Quds hingga bisa masuk ke dalam pangkuan kaum muslimin. Nah, pada era Mu'tazilah membesar itulah di mana khalifah-khalifahnya juga banyak menganut Mu'tazilah. Pada masa itulah khalifah kemudian ditaklukkan oleh Hulagukan. Nah, Hulagukan ini adalah para Mongol, dari kaum Mongol, bangsa Mongol yang menyerbu Baghdad. Nah, orang-orang Mongol inilah yang kemudian menghancurkan perpustakaan terbesar di Baghdad itu, yang kemudian membuang buku-buku filsafat itu ke Sungai Nil sampai kemudian menghitam. Nah, inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tentara-tentaranya yang satu sisi kemudian memperingatkan kaum muslimin agar tidak lagi mempelajari filsafat. Nah, kemudian maka sepasca Mu'tazilah, setelah munculnya setelah berkembangnya kembali pengajaran-pengajaran tasawuf, yang kemudian mutakalimun juga banyak membantai atau membantah paham Mu'tazilah, sehingga kaum muslimin kembali kepada akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang itulah yang standarisasinya merujuk pada Al-Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah. Nah, dari situlah muncul mengapa kita harus mengikuti pada Al-Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah, karena sebab head to head dengan akidah Mu'tazilah yang ketika itu sangat dominan sekali. Nah, tentu ada aliran-aliran akidah kecil-kecil seperti Mujassimah, Khawarij, dan lain-lain yang pada zaman itu tidak sampai pada menjadi dominan. Tapi yang menjadi dominan adalah paham Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini adalah ketika filsafat diislamkan dengan ulama-ulama besarnya Al-Arabi yang kita kenal dengan sebagai guru kedua. Apa yang disebut dengan guru kedua? Guru pertamanya adalah Aristoteles. Al-Farabi dianggap sebagai penafsir paling unggul terhadap pengajaran Aristoteles, maka disebut dengan guru kedua. Nah, bagaimana teori Al-Arabi tentang al-mawjud al-awal. Ini adalah seiring dengan pengajaran Socrates tentang akal bawaan, tentang ide bawaan, sebagaimana juga diajarkan oleh Plato. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bagaimana Mu'tazilah adalah sebenarnya menggunakan filsafat untuk menerjemahkan Islam. Nah, tapi pada era Mu'tazilah, kaum muslimin tidaklah sempat keluar dari syariat, karena syariat tetaplah berjalan. Nah, tapi sejak meredupnya paham Mu'tazilah, munculnya ulama-ulama sufi yang sangat besar, sehingga membawa lagi kaum muslimin kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka paham filsafat dalam Islam ini kemudian meredup. Nah, kemana larinya filsafat? Kemana larinya paham-paham Mu'tazilah ini? Nah, Mu'tazilah sentralistiknya ketika itu ada dalam dua wilayah yang besar, Baghdad dan Cordoba. Nah, Cordoba pada tahun pada abad 13 Masehi itu sudah direbut oleh
oleh pasukan kufar, pasukan Nasrani. Nah, ini menunjukkan bagaimana ketika kaum muslimin mengadopsi filsafat dengan sains Islam itu tidak berbanding lurus dengan masa kejayaan Islam. Karena Cordoba dengan mudah direbut oleh kaum Nasrani ketika itu yang bahkan belum mengenal kopi. Yang ketika Khalifah Harun al-Rasyid mengirim jam kepada Charlemagne, maka jam itu kemudian dibongkar. Mereka tidak tahu bagaimana cara kerja sains dari jam dinding itu, karena itu dianggap ada jinnya. Nah, bagaimana hal itu bisa menampaklah perbandingan antara situasi kaum muslimin ketika itu dengan sains yang tinggi dengan orang-orang non-muslim yang ketika itu masih belum mengenal yang namanya jam dinding. Tapi dengan kekuatan sains Islam itu tidak berbanding lurus dengan kekuatan Islam secara physically atau secara militer. Karena Cordoba dengan mudah direbut dan kemudian Andalusia dengan mudah direbut. Jadi artinya fakta bahwa era kejayaan Islam adalah era Mu'tazilah, ini tentu adalah suatu pertanyaan yang harus diperdebatkan kembali. Setelah era Mu'tazilah, maka kaum muslimin kembali kepada wilayah-wilayah tasawuf, maka itulah memunculkan Kesultanan Mamluk, Sultanan Seljuk, Kesultanan Utsmaniyah, Kesultanan Maghribi, di Nusantara ada Mataram, ada Aceh Darussalam, ada Kesultanan Mogul dan lain-lain. Nah, tentu itu yang bukan yang dominan mengadopsi paham Mu'tazilah. Jadi pada masa itulah Islam menjadi mercusuar dunia pada abad pertengahan ketika Islam menjadi dominan. Bagaimana kejayaan Utsmani tentu bukanlah dengan mengadopsi paham Mu'tazilah. Nah, dari sini kita bisa melihat titik ukur parameter bahwa kejayaan Islam bukanlah era kejayaan ketika Islam mengadopsi filsafat. Justru ketika Islam mengadopsi filsafat, itulah titik di mana kekalahan Islam secara beruntun, di mana Al-Quds kemudian direbut oleh kaum non-muslim, yang kemudian diambil alih oleh kaum muslimin yang tidak mengadopsi paham Mu'tazilah. Kemudian Baghdad bisa diruntuhkan oleh Mongol dengan mudahnya, kemudian Cordoba dan Granada itu pun direbut oleh para pasukan non-muslim. Nah, dan itu pada era masa yang disebut dengan kejayaan Islam dengan sains yang tinggi. Nah, kemudian Islam kemudian tumbuh besar, masuk ke wilayah-wilayah Utsmaniyah dan lain-lain, memunculkan dinasti sultan-sultan besar. Nah, pengajaran filsafat tentu tidak berhenti. Pengajaran filsafat kemudian menyeberang ke Eropa, ke daratan Eropa, ke benua biru, di mana mereka ketika itu menghadapi satu masalah besar terhadap dogma gereja Roma. Eropa ketika itu berada dalam wilayah kekuasaan gereja Roma. Nah, gereja Roma lah yang menjadi pengendali terhadap kebijakan orang-orang Eropa secara keseluruhan. Bagaimana tragedi perang salib itu muncul dari proyek yang dikeluarkan oleh gereja Roma yang kemudian diikuti oleh raja-raja di Eropa. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana dominasi gereja Roma yang sangat besar, sehingga kemudian semua hal adalah harus dengan persetujuan gereja Roma. Siapa yang menjadi raja harus merujuk pada gereja Roma. Sampai pada tingkatan wilayah bupati sekalipun itu harus merujuk pada wilayah gereja Roma. Nah, proses kekuasaan gereja Roma ini secara akidah dalam tubuh Nasrani menimbulkan persoalan. Banyak persoalan karena akidah Nasrani sudah lagi dia tidak dianggap memenuhi fakultas rasio. Karena tafsir-tafsir gereja Roma terhadap pengajaran Nasrani ini banyak sekali yang bertentangan dengan rasionalitas. Nah, sehingga memunculkanlah beberapa paksi-paksi yang melawan gereja Roma pada masa itu. Jadi pada zaman itu adalah berlaku adagium Vox Rei, Vox Dei, suara raja, suara Tuhan. Siapa yang menjadi raja itu dianggap adalah perwakilan Tuhan dan itu harus mendapatkan SK dari gereja Roma. Jadi gereja Roma lah yang menjadi penentu terhadap segala wilayah lini kehidupan di Eropa pada zaman itu. Nah, wilayah inilah yang kemudian memunculkan perlawanan-perlawanan. Nah, perlawanan paksi pertama ini adalah dari para filosof. Filosof ini mendapatkan pengajaran dari orang-orang Mu'tazilah dan mereka belajar ke Prancis dan ada yang juga sebagian belajar di Cordoba di Spanyol kini.
Dan mereka kemudian membawa pengajaran-pengajaran dari filsafat itu, kemudian diterjemahkan untuk bagaimana melawan kedikdayaan dogma gereja Roma. Nah, eksponen yang muncul adalah yang sangat kita kenal, itu yang disebut dengan Thomas Aquinas. Thomas Aquinas adalah murni mengambil teori-teorinya Al-Farabi, teori-teorinya Ibn Rus dan lain-lain, yang kemudian dia melahirkan suatu buku yang disebut dengan Twiss-Warden Theory, kebenaran ganda, kebenaran dua belah pedang. Jadi sebelumnya Al-Farabi membuat satu buku yang kemudian dia melahirkan teori yang disebut dengan kebenaran ganda, bahwa kebenaran itu ada dua, kebenaran ala wahyu dan kebenaran ala rasio, kebenaran ala filsafat. Nah, inilah yang kemudian menjadi paham Mu'tazilah, bahwa kebenaran ala filsafat itu tidak menyalahi kebenaran wahyu. Jadi pada era Mu'tazilah kebenaran itu masih didudukkan sebagai dua hal. Itu yang disebut dengan teori emanasi menurut para filosof. Nah, dalam paham tasawuf emanasi bukanlah demikian maknanya. Nah, kemudian pada era Renaissance itulah teori-teori filsafatnya orang-orang Mu'tazilah banyak diadopsi. Kemudian memunculkanlah yang namanya Kopernikus. Kopernikus tentu menggali dari teorinya Ibnu Haytham yang melahirkan tentang kosmosentris yang mengatakan bahwa bumi bukanlah pusat tata surya. Nah, ketika itu teori itu membantah dogma gereja Roma yang mengatakan bahwa bumi adalah pusat tata surya. Nah, kemudian muncul lagi Galileo Galilei, kemudian muncullah Bruno dan lain-lain, yang para filosof-filosof ini mengambil bagaimana teori-teori dari orang-orang Mu'tazilah tadi. Nah, ini diadopsi untuk melawan proses irasionalitas yang muncul pada gereja Roma. Nah, itu adalah satu wilayah bagaimana kosmosentrisme itu menjadi perdebatan besar untuk menggoyang dogma gereja Roma. Ada wilayah lain, kelompok penentang gereja Roma juga, inilah yang menentang bagaimana kekuasaan, tentang kekuasaan bukanlah menjadi otoritas tunggal dari tafsir gereja Roma. Maka muncullah filosof-filosof kekuasaan yang bermazhabkan politik. Dari situlah muncul yang kita kenal namanya Machiavelli. Machiavelli dari sudut Italia melahirkan satu kitab yang disebut dengan Il Principe yang sampai hari ini digunakan oleh manusia modern. Nah, Machiavelli mengatakan bahwa yang layak menjadi raja itu adalah orang yang bisa merebut dan mempertahankan kekuasaan. Nah, maka Machiavelli juga menyebut dalam alinea pertama bukunya Il Principe bahwa yang diperlukan dalam sebuah kerajaan adalah suatu kerajaan yang bersifat stabil. Jadi kata stabil inilah yang mempengaruhi era modern, karena Machiavelli menggunakan istilahnya stabil tersebut dengan kata lo statu. Lo statu ini adalah stabil, berasal dari bahasa Latin statum. Nah, inilah yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi state, diterjemahkan ke bahasa Belanda menjadi stat, diterjemahkan ke bahasa Prancis menjadi l'État. Itulah yang kemudian kita kenal yang namanya negara. Nah, jadi terminologi state ketika itu, lo statu dari teorinya Machiavelli, inilah yang kemudian terus digaungkan pelan demi pelan, kemudian melawan bagaimana kedikdayaan gereja Roma. Ini adalah paksi-paksi para filosof yang melawan kedikdayaan gereja Roma. Kemudian ada paksi lain yang juga ikut melakukan perlawanan terhadap gereja Roma dari sisi akidah. Nah, muncullah Martin Luther, kemudian John Calvin yang menyerang secara sentral akidah gereja Roma yang kemudian memiliki pengikut besar. Nah, pengikut Martin Luther inilah yang dan John Calvin ini yang kemudian difatwakan sebagai pelaku bid'ah oleh gereja Roma. Nah, pelaku bid'ah tentu halal darahnya untuk dihukum. Maka kita bisa melihat peristiwa Massacre de Paris abad ke-16 di mana para pengikut Martin Luther, pengikut John Calvin itu dibantai dalam suatu peristiwa perayaan Santo Bartolomeus. Siapa Santo Bartolomeus? Ini adalah sahabat dari Isa alaihissalam yang ketika masa dakwahnya Isa alaihissalam dia dibantai oleh orang Romawi. Nah, jadi kaum Nasrani memiliki tradisi untuk merayakan perayaan peristiwa pembantaian itu setiap tahun. Nah, pada zaman hari itulah, pada zaman abad 15, abad ke-15 itu, Massacre de Paris adalah
dijadikan juga ajang untuk membantai para pelaku bid'ah. Para pelaku bid'ah itu adalah orang-orang Protestan. Nah, dari situlah kemudian muncullah semangat untuk makin melakukan perlawanan terhadap dogma gereja Roma yang sehingga memunculkan koalisi antara para filosof dan para pengikut Martin Luther dan John Calvin. Nah, ada satu lagi paksi, ini adalah paksi pedagang uang. Ini adalah para bankir, orang-orang Yahudi yang dulu dilarang oleh gereja Roma untuk menerapkan riba atau pelanggaran usuri karena prakteknya berdagang uang. Nah, paksi-paksi inilah kemudian yang kemudian bergabung pada masa Renaissance di Eropa, dan mereka lah yang mendanai para filosof-filosof, para bankir Yahudi ini mendanai para filosof untuk terus mengembangkan teori-teorinya sehingga memunculkan perlawanan-perlawanan yang dari doktriner hasil teori filsafat. Inilah yang kemudian melahirkan yang namanya Renaissance. Nah, dari Renaissance inilah muncul para filosof-filosof baru. Nah, dari sisi politik muncullah Machiavelli, muncullah Montesquieu yang menerapkan teori trias politika bahwa kekuasaan bukanlah the king can do no wrong. Karena ketika itu yang dihembuskan oleh para filosof Eropa, bahwa kekuasaan itu kalau dia bersifat tunggal di tangan seorang raja dan kemudian hanya dikawal oleh seorang otoritas gereja, maka lahirlah ketiranian, itu yang disebut dengan the king can do no wrong. Nah, kemudian muncullah John Budin dengan teorinya sovereignty atau kedaulatan. Kemudian muncullah Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa manusia itu adalah sepenuhnya homo homini lupus. Manusia itu prinsipnya adalah binatang buas. Maka harus dibuatlah aturan yang bisa menundukkan kebinatangan manusia tersebut. Dalam kitabnya Leviathan. Nah, kemudian muncul filosof politik lainnya, itu adalah Rousseau yang puncaknya ini akan melahirkan revolusi Prancis. Dalam satu wilayah lain, pengajaran Mu'tazilah gitu kemudian diadopsi. Mengapa orang-orang Renaissance ini suka dengan pengajaran filsafatnya Mu'tazilah? Nah, jadi tadi kita sudah sebut bahwa era Mu'tazilah itu adalah filsafat diislamkan. Era Renaissance itu adalah filsafat dikristenkan. Nah, jadi pada era Renaissance itulah filsafat kemudian dikristenkan, digunakan untuk melawan dogma gereja Roma, yang mana bahwa dengan pengajaran filsafat bahwa segala sesuatunya adalah perbuatan manusia. Nah, puncaknya adalah munculnya René Descartes dengan teorinya yang sampai hari ini kita masih dikenal, cogito ergo sum. Nah, bahwa aku berpikir maka aku ada. Descartes mengatakan bahwa kebenaran itu hanya ada satu, bukan lagi kebenaran ganda. Pada era skolastik, filsafat Eropa pada masa zaman Thomas Aquinas masih mengakui adanya dua kebenaran. Kebenaran ala wahyu dan kebenaran ala rasio. Era Descartes, dia menteorikan bahwa kebenaran itu hanya satu. Itulah kebenaran ala rasio. Jangan anggap apapun yang dianggap sebagai benar sebelum melewati akal rasio pikiran manusia. Nah, teori Descartes inilah yang kemudian disebut dengan mengawali era modern. Itu yang dikenal sebagai bapak filsafat modern. Jadi Descartes mengatakan yang namanya being, kebenaran, itu adalah segala sesuatunya hasil buah dari perbuatan manusia. Ini khas filsafat. Nah, jadi filsafat mengatakan Tuhan itu hanya sebagai pembuat jam. Ketika jam selesai dibuat, maka jam berjalan dengan sendirinya. Sebagaimana teori Voltaire. Jadi Tuhan didudukan hanya di awal. Bukan wal awalu wal akhiru. Bukan. Filsafat dengan teori rasionalitasnya mengatakan bahwa Tuhan itu hanya di awal sebagai pencipta. Tapi dalam ruang gerak segala sesuatu yang terjadi di dunia itu adalah buah perbuatan manusia. Karena filsafat memisahkan antara perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Inilah yang pada era Imam Ghazali hal itu dibantah dan diserang. Bahwa sebagaimana pengajarannya Al-Farabi ketika era Mu'tazilah, maka Imam Ghazali menohok langsung bahwa segala sesuatunya itu adalah perbuatan Tuhan, dengan contoh yang disebutkan oleh Imam Ghazali, ketika air dipanaskan oleh api, maka itu tetaplah perbuatan Tuhan yang menghasilkan uap. Nah, sementara para rasionalis atau para filosof menganggap itu adalah buah dari perbuatan manusia ketika memanaskan air.
Imam Ghazali mengatakan bahwa air dan api itu adalah ciptaan Tuhan berikut dengan sifat-sifatnya. Air dengan sifat-sifat air, api dengan sifat-sifat api. Jadi Tuhan bukan menciptakan itu hanya sebagai zat, tapi juga sebagai sifat. Nah, dua zat dan sifat ini tentu dua hal yang tidak bisa dipisah. Nah, para filosof memisahkan bahwa antara sifat dan zat itu adalah berbeda. Inilah pengajaran para filsafat sehingga memunculkan dikotomi adanya perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Nah, dikotomi inilah yang kemudian merebak pasca munculnya era Renaissance di Eropa yang kemudian melahirkan Descartes yang mengatakan bahwa kebenaran itu hanya ada satu, yaitu kebenaran ala filsafat, dan Descartes mengeliminasi yang namanya kebenaran wahyu. Dari situlah maka Descartes mengatakan bahwa filsafat adalah segala sesuatunya adalah masuk dalam wilayah ajang penyelidikan manusia, termasuk tentang manusia, tentang Tuhan, tentang alam semesta, dan lainnya. Maka filsafat dianggap sebagai sumber dari kebenaran. Tidak ada lagi yang namanya kebenaran wahyu. Nah, inilah yang kemudian diikuti oleh Immanuel Kant dengan teorinya empirisme. Kemudian diikuti lagi oleh Newton dengan teori relativitas sosial. Diikuti lagi dengan Einstein, diikuti lagi dengan Karl Marx dan lain-lain, dan para filosof-filosof pasca itu. Auguste Comte dan lain-lain, dan ini mereka mengekor daripada teorinya Karl Marx yang mengatakan, teorinya Descartes yang mengatakan bahwa kebenaran itu adalah kebenaran rasio. Maka dari situlah muncul peristiwa besar revolusi Prancis, yang ini adalah klimaks dari perjuangan para filosof ketika melawan dogma gereja Roma. Maka revolusi Prancis adalah proses dikudetanya otoritas gereja Roma dan raja. Nah, jadi bukan lagi mereka sebagai penguasa. Raja Louis dikudeta, Louis XVI, kemudian mereka digantikan. Nah, kemudian gereja Roma dieliminasi, kemudian digantikan oleh para kelas 2. Kelas 2 ketika itu adalah para borjuis, para bangsawan. Ini menjadi kelas pertama. Dari situlah kemudian para teori-teori filsafat itu diadopsi dan diterapkan menjadi sistem. Karena buah dari filsafat tentu lahirnya sistem rule. Bagaimana kehidupan ini semuanya diatur by system dengan hasil kalkulasi dari rasio manusia. Inilah buah dari filsafat, dan itulah yang kita melihat dengan munculnya era modernitas. Bahwa segala sesuatunya adalah hasil pertimbangan rasio manusia, dan itu dianggap sebagai sumber kebenaran. Maka sejak era modern, maka kita digaungkan, diberikan doktrin bahwa seolah-olah sumber kebenaran itu adalah filsafat, bukan lagi kebenaran ala wahyu. Nah, dari sinilah kemudian merebak lagi tentang memunculkan bagaimana hukum setelah tidak ada lagi ya hukum Tuhan, karena revolusi Prancis itu mengkudeta otoritas gereja Roma. Maka hukum pun harus yang hukum merujuk kepada hasil rasio manusia. Maka dari situlah muncul yang disebut dengan positivisme. Nah, jadi dari mahjab politik, sebagaimana teori Machiavelli, teori John Bodin, teori Thomas Hobbes, sampai kemudian puncaknya adalah Rousseau, bahwa yang dikatakan kedaulatan itu adalah kedaulatan manusia. Karena Tuhan tidak berdaulat. Tuhan hanya didudukkan sebagai pembuat jam. Ketika jam selesai dibuat, maka jam berjalan dengan sendirinya sebagaimana kata Voltaire. Maka yang namanya kedaulatan bukanlah kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan tidak berdaulat. Segala sesuatunya adalah buah rasionalitas manusia. Maka kedaulatannya adalah kedaulatan manusia. Itulah yang memunculkan yang namanya kedaulatan rakyat. Nah, istilah yang cocok untuk membungkus kedaulatan rakyat ini, inilah yang dikenal yang namanya demokrasi. Maka hukumnya pun berubah menjadi hukum positivisme, hukum tertulis ala rasio manusia. Pola kekuasaannya pun berubah menjadi pola kekuasaan ala manusia dengan teori kontrak sosial seperti didengungkan oleh Rousseau. Nah, maka yang berdaulat adalah manusia. Manusia yang berhak menentukan pemimpin, bukan lagi otoritas Tuhan. Maka kemudian muncullah dalam wilayah ekonomi, manusia berhak mengatur alat ekonominya, ekonomi sendiri. Disinilah filsafat ditunggangi oleh para bankir. Para bankir inilah yang mendanai para filosof-filosof. Para bankir Yahudi inilah yang kemudian mendanai gereja, mendanai raja. Raja baru dengan
yang sudah disusupi teori filsafat dengan disusupi oleh teori yang menentang gereja. Yang pertama adalah revolusi Inggris, kemudian revolusi Prancis. Nah, para bangkit inilah yang mendanai Raja Napoleon, Kaisar Napoleon menjadi raja, kemudian mereka meminta hak untuk mengatur semua keuangan kerajaan Prancis. Maka muncullah Bank de France. Nah, ini adalah korelasi bagaimana filsafat kemudian menteorikan tentang uang. Yang dulu uang itu adalah bentuk emas dan perak, kemudian bertransformasi menjadi kertas, dan hari ini bertransformasi yang menjadi pulse elektrik, yang tidak ada lagi wujudnya, tidak ada lagi beingnya di situ. Nah, itu yang disebut dengan post-truth. Nah, nanti dalam pembahasan lain kita bisa melihat bagaimana post-truth hasil dari buah filsafat ini. Nah, jadi segala segmen kehidupan, segmen hukum, segmen kekuasaan, segmen ekonomi, segmen sosial, dan lain-lain, ini rujukannya adalah filsafat sebagai sumber dari kebenaran. Dan inilah yang disebut dengan era modern, di mana filsafat dianggap sebagai kebenaran tunggal, dan itu sumbernya adalah paham Renaissance yang kemudian meledak besar sehingga mempengaruhi dunia pada hari ini. Nah, dari situlah kemudian kita bisa melihat bagaimana pemaksaan filsafat kemudian seolah-olah menjadi satu-satunya sumber kebenaran. Nah, kemudian bagaimana kisahnya dengan dunia muslim? Nah, ketika revolusi Prancis meledak, maka 1 abad kemudian orang-orang Eropa sudah merambah, orang-orang Eropa Persia baru dengan pembaruan Eropa ini, dengan era modernitas ini, sudah menguasai seantero belantara Eropa, dan mereka mulai merambah ke dalam dunia muslim. Dari Nusantara kita bisa melihat bagaimana POC dengan kekuatan uangnya, dengan kekuatan syahwatinya, mereka kemudian masuk dan merebut wilayah-wilayah Islam, mempengaruhi kerajaan-kerajaan di Nusantara, kemudian mengontrol kekuasaan. Dan mereka mengadopsi pengajaran filsafat tadi, Code Napoleon, dan hukum-hukum teori-teori filsafat tadi diterapkan di Nusantara. Kemudian Utsmaniyah yang ketika itu sudah dalam wilayah menjadi the sick man, itu pun diserang oleh kelompok-kelompok eksternal, di mana muncullah beberapa orang-orang Muslim yang mulai belajar ke Perancis. Nah, jadi pada masa Mu'tazilah, orang-orang Eropa belajar ke Cordoba. Nah, pada era modern, pasca revolusi Prancis, muncullah sekolah-sekolah filsafat di Sorbonne dan lain-lain, di Paris. Maka orang-orang Muslim ada yang mulai belajar ke sana. Nah, inilah kita kenal dengan para modernis Islam. Nah, Jalaluddin Al-Afghani, dan kemudian ada Muhammad Abduh, Rashid Ridho. Nah, mereka inilah yang mulai memasukkan lagi pengajaran-pengajaran filsafat ke dunia Muslim. Nah, pada zaman itu kekuasaan masih di tangan Utsmaniyah yang masih muncul sebagai otoritas dari kekuasaan Islam di Istanbul. Nah, Utsmaniyah tentu adalah wilayah di mana penerapan Islam itu antara raja, sultan dengan mursyid, ini adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana dulu pengaturan kehidupan Islam yang mengikut pada Madinah Al-Munawwarah. Tapi hal itu kemudian mendapat serbuan-serbuan dari eksternal, adalah para bankir yang kemudian ingin masuk menguasai Istanbul dan menghancurkan Utsmaniyah, di mana kekuasaan Zionisme sudah mulai membesar. Kemudian dari internal adalah para modernis Islam, buah dari pengajaran filsafat di Eropa tadi, kemudian masuk ke wilayah Islam, dan mereka mulai memasukkan menguasai wilayah Mesir. Jadi Mesirlah wilayah yang kemudian dikuasai oleh para modernis Islam, yang kemudian setelah Mesir, maka kemudian masuk ke wilayah Istanbul di Utsmaniyah. Nah, inilah jalur bagaimana Utsmaniyah kemudian dihancurkan dari luar dan dari dalam. Nah, puncaknya adalah Tanzimat di Utsmaniyah tahun 1840, di mana Utsmaniyah sultannya belum diganti, tapi hukumnya sudah diganti. Hukumnya sudah mengikut pada hukum Republik Prancis yang sudah era modern. Jadi tidak ada tentara Yanissaris dibubarkan, dan hukum-hukum ala rasio kemudian itu diadopsi. Maka Utsmaniyah pun mengadopsi hukum Code Napoleon. Apa itu Code Napoleon? Ini adalah 3 kitab hukum induk. Itulah Code Penal, Code Sipil, dan Code Commerce. Code Penal ini adalah KUH Perdata.
Kode sipil ini adalah KUH pidana, dan kode commerce ini adalah KUH dagang. Inilah yang kemudian sampai hari ini kita gunakan juga. Nah, maka itu juga masuk wilayah Utsmaniyah. Kemudian Utsmaniyah membuat satu kitab hukum kita di masa Sultan Abdul Majid I. Karena 3 kitab hukum ini tidak memiliki soal pengaturan hukum waris dan hukum pernikahan, munakahat, maka dibuatlah satu kitab induk lagi untuk melengkapi yang 3 ini. Itu yang disebut dengan Al-Majalah Al-Ahkam. Nah, jadi ini hanya mengatur soal waris, soal pernikahan dan lain-lain, tapi 3 kitab induk yang disebut dengan Kode Napoleon itu tetap dinyatakan yang paling berlaku. Nah, syariat kemudian dieliminasi, maka muncullah Utsmaniyah yang berubah, dan puncaknya kemudian Utsmaniyah dibubarkan karena paham modernitas itu sudah mulai dominan. Nah, dari sinilah kemudian dunia Islam kemudian berubah. Nah, pertanyaannya kemudian dalam wilayah Muslim, maka terhadap era modernitas ini pilihannya ada 2. Berdamai dengan modernitas atau melawan terhadap modernitas. Nah, proses perdamaian inilah yang banyak diadopsi oleh kelompok-kelompok modernis Islam. Nah, kemudian perlawanan terhadap modernis Islam inilah yang kemudian hari ini mulai muncul sedikit di wilayah-wilayah Barat, di mana orang-orang Barat sudah berubah menjadi Muslim. Nah, orang-orang Eropa tentu mereka tidak lagi mengikut pada Islam modernis. Di wilayah Timur maka masih terjadi perdebatan antara modernitas. Bagaimana filsafat harus diadopsi, maka muncullah tafsir-tafsir ulang terhadap bukunya Imam Ghazali tentang Tahafut al-Falasifa, bahwa itu dianggap sebagai bukan penyerangan terhadap filsafat. Nah, tafsir-tafsir ini baru muncul pada era ketika munculnya modernis Islam. Nah, dari perjalanan Ilna, nampaklah kita bisa melihat bahwa sejak masuknya filsafat, itu hanya ada 2 wilayah. Secara garis besar, wilayah free will atau wilayah determination. Free will ini adalah kehendak bebas yang kemudian melahirkan perbuatan manusia. Wilayah determination ini adalah wilayah di mana yang bisa mengikuti kepada kebenaran wahyu. Nah, dengan pola ini kita bisa melihat situasi sekarang, era modern sudah berubah menjadi postmodernisme, yang kemudian kita bisa mengenal adanya istilah post-truth, bahwa kebenaran pasca kebenaran. Jadi dari Martin Heidegger, dari Nietzsche, justru kita bisa mendapatkan bahwa filsafat tidak bisa lagi menjadikan ajang untuk menemukan kebenaran, sebagaimana yang dikatakan oleh Martin Heidegger. Nah, dari situ Nietzsche menegaskan dengan tegas bahwa filsafat itu adalah berhala, dengan menganggap bahwa filsafat adalah sumber kebenaran. Nah, apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dulu ketika era Mu'tazilah, tentu semuanya adalah berlangsung dengan benar. Apa yang diwanti-wanti Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah tentang bahayanya filsafat tentu adalah benar. Dari sinilah kaum muslimin harus kembali berpikir bahwa apakah kita masih harus berdamai dengan modernitas. Kita harus bisa menemukan kembali pasca filsafat, post-truth ini tentang kebohongan filsafat, sehingga kita mengadopsi kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jika dikatakan Mu'tazilah hari ini sudah tidak ada, maka Mu'tazilah sudah berganti baju menjadi Renaissance dan berganti baju menjadi modernitas. Dan proses wabah dari paham filsafat ini lebih berbahaya dari Mu'tazilah. Ketika era Mu'tazilah, kaum muslimin hanya kehilangan Cordoba dan kehilangan Baghdad dalam posisi sementara, dan sempat kehilangan Al-Quds yang kemudian direbut kembali. Tapi setelah era modernitas, di mana mayoritas kita mengikuti, kaum muslim mengikuti pada modernitas, maka kita hampir kehilangan seluruh negeri muslim. Inilah saatnya kita berpikir, apakah kita harus merujuk kembali kepada akidah free will, akidah modernitas. Kita harus kembali mengikuti kepada akidah Imam Asy'ari, di mana dia mengatakan tentang kesesatan filsafat. Bahwa filsafat hari ini bukan lagi di tangan Mu'tazilah, melainkan di tangan modernitas. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.